Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas 3 contoh soal. Yang pertama yaitu ujian nasional, yang kedua SBMPTN, dan yang ketiga yaitu simak ujian tulis UGM. Sebelum membahas contoh soal tersebut, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah geometri, yaitu Siti Ainun Anissa, Mutia Asfirala Baseh, Nurul Kamila Aulia Az-Zahra, Andi Az-Zahra Ainun Paimas Putri, Wahyudi M, Andi Nur Fadila Anissa, Sri Maryuni, dan Fitri Yanti. Oke, selamat menyaksikan contoh soal. Contoh soal ujian nasional tahun 2015 tentang dimensi 3. Baiklah, contoh soalnya yaitu diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 10 cm. Jika titik M berada di tengah-tengah AB, maka jarak titik E ke CM adalah penyelesaian. Jika kita gambarkan kubus ABCD EFGH dan titik M, maka akan tampak seperti gambar berikut ini. Panjang EM sama dengan CM. Kita lihat di gambar, garis CM adalah sisi miring segitiga siku-siku BCM, sehingga dapat dicari dengan rumus Pythagoras. Bisa kita lihat bahwa CE adalah diagonal ruang kubus ABCD EFGH. Jadi CE merupakan diagonal ruang sehingga membentuk segitiga siku-siku BCM, sehingga garis CM-nya bisa dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu CM sama dengan akar BC kuadrat tambah BM kuadrat. Tadi diketahui bahwa panjang sisi atau rusuk kubus tersebut adalah 10. Jadi nilai dari BC adalah 10. Sedangkan BM adalah 1/2 dari satu rusuk dari kubus tersebut, sehingga 1/2 kali 10 sama dengan 5, sehingga besar BM adalah 5, sehingga diperolehlah CM sama dengan 5/5. Jadi kita lihat QM. Nah, dapat kita lihat di gambar, QM berada di segitiga yang terbentuk oleh diagonal ruang. Nah, QM merupakan garis tinggi segitiga MCE dengan alas CE. QM juga merupakan sisi segitiga siku-siku MQC, sehingga juga dapat ditentukan rumus Pythagoras. Baiklah, kita lihat QM. Karena CM sudah kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya, dan QC juga kita dapatkan, sehingga akan mudah untuk mencari sisi QM. Sehingga dengan menggunakan Pythagoras dapat kita lihat caranya seperti ini, sehingga mendapatkan nilai dari QM, yaitu 5/2. Jarak E ke CM adalah EP, sedangkan EP merupakan garis tinggi segitiga MCE dengan alas CM. Dengan demikian berlaku 1/2 A1 kali T2 sama dengan 1/2 A2 kali T2. Sehingga dengan menggunakan cara ini dapat kita lihat di layar, sehingga kita dapat menemukan sisi EP, yaitu 2/30.
membahas tentang geometri dimensi 3 dan soal SBMPTN. Geometri merupakan salah satu cabang dari matematika yang memuat konsep mengenai titik, garis, bidang, dan benda-benda ruang beserta sifat-sifatnya, ukuran-ukurannya, dan hubungannya antara satu dengan yang lain. Selain itu, pada konteks kehidupan sehari-hari, hal-hal yang terkait dengan geometri pun seringkali dijumpai oleh siswa. Misalnya melalui bentuk papan tulis, atap rumah, jendela, pintu, dan benda lainnya yang mengandung unsur dari geometri. Salah satu topik dalam geometri yang dipelajari oleh siswa di jenjang sekolah menengah atas atau SMA adalah mengenai dimensi 3. Nah, dimensi 3 merupakan bangun dengan ukuran yang terdiri atas panjang, lebar, dan tinggi. Dimensi 3 juga sering disebut dengan bangun ruang. Contohnya kubus, balok, dan sebagainya. Materi dimensi 3 yang diajarkan tersebut meliputi konsep kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3, jarak dari titik ke garis dan jarak dari titik ke bidang dalam ruang dimensi 3, serta besar sudut antara garis dan bidang dan antara dua bidang dalam ruang dimensi 3. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal SBMPTN mengenai dimensi 3. UTBK SBMPTN TKA Saintek 2019. Soalnya yang berisi: diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2 cm jika P titik tengah AB, Q titik tengah CG, dan R terletak pada PD sehingga R tegak lurus dengan PD, maka panjang QR adalah titik-titik sentimeter. Dari soal tersebut, yang akan ditanyakan adalah panjang QR yang harus kita cari. Penyelesaian: jika kita gambarkan kubus ABCD EFGH pada ilustrasi gambar berikut, yaitu titik P terletak di tengah panjang AB, titik Q terletak di tengah panjang CG, titik R terletak di tengah panjang PD. Jika kita hubungkan panjang dari PD, DQ, dan PQ akan membentuk suatu segitiga sama kaki atau segitiga DPQ yang diarsir pada gambar ilustrasi tersebut, dan juga siku-siku di titik R. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita peroleh yang pertama, panjang AP sama dengan 1 cm dan panjang AD sama dengan 2 cm, maka panjang DP sama dengan akar 5 cm. DP diperoleh dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akar AP kuadrat ditambah AD kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 5. Yang kedua, CQ sama dengan 1 cm, CD sama dengan 2 cm, maka DQ akar 5 cm. DQ juga diperoleh dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akar CQ kuadrat tambah CD kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar 5. Begitupun dengan yang ketiga dan yang keempat. Dari apa yang diperoleh di atas, segitiga DPQ adalah segitiga sama kaki. Oke. Kita gambarkan ilustrasinya seperti berikut ini. Segitiga DPQ mempunyai garis tengah
dan siku-siku di R dan juga mempunyai garis tengah dan siku-siku di titik S. Bahwa kita ketahui dari segitiga DPQ dengan panjang DQ akar 5 cm, panjang QP akar 6 cm, dan PD atau panjang PD sama dengan akar 5 cm. Dari gambar di atas, dengan menggunakan teorema Pythagoras pada segitiga DSQ dapat kita peroleh panjang DS. Oke, inilah ilustrasi gambar DSQ yang akan kita cari panjang dari DS. Dengan DQ akar 5 cm dan QS 1/2 atau panjang 1/2 akar 6 cm, maka DS sama dengan akar DQ kuadrat dikurang QS kuadrat. Maaf sebelumnya, dengan mencari panjang DS adalah menggunakan teorema Pythagoras. Lanjut, yaitu DS sama dengan akar dari 5 kuadrat kurang 1/2 akar 6 kuadrat sama dengan akar 5 dikurang 6/4 sama dengan akar 20 kurang 6/4 sama dengan akar 14/4 sama dengan 1/2 akar 14. 1/2 diperoleh dari akar 1/4. Nah, maka panjang QR dapat dihitung menggunakan luas segitiga. Nah, luas segitiga sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Oke, DPQ atau segitiga DPQ yang pertama sama dengan segitiga DPQ yang kedua. Segitiga DPQ yang pertama yaitu 1/2 dikali DP dikali QR. Oke, DP alas QR tinggi, yaitu 1/2 dikali akar 5 dikali QR. Dan segitiga DPQ yang kedua itu 1/2 dikali QP kali DS. QP alas dan DS tinggi, itu 1/2 dikali akar 6 dikali 1/2 akar 14. 1/2 nya kita coret untuk mendapatkan QR. Maka QR sama dengan akar 6 dikali 1/2 akar 14 per akar 5 sama dengan 1/2 akar 6 kali 14 per akar 5 sama dengan 1/2 akar 84 per akar 5 sama dengan 1/2 akar 4 kali 21 per akar 5, sehingga itu sama dengan 1/2 dikali 2 akar 21 per akar 5. Karena 1/2 dikali 2 menghasilkan 1 atau 1 akar 21 per akar 5, sehingga ditulis QR sama dengan akar 21 per 5. Yaitu diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan titik P terletak pada CG sehingga CP banding PG sama dengan 5/2. Jika A adalah sudut terbesar antara rusuk CG dan bidang PBD, maka sin A adalah berikut adalah penyelesaiannya. Jika kita menggambarkan kubus A, B, C, D, E, F, G, H, dan titik P, maka gambarnya akan seperti berikut. Karena P terletak di sini, P akan membentuk bidang PBD. Yang ini. Yang berhubungan langsung dengan CG. Kemudian kita memproyeksikan C ke A
dan akan mendapatkan satu titik potong yang kita sebut sebagai titik O. Kemudian kita hubungkan O dengan P. Nah, untuk mendapatkan nilai sin A, maka kita akan menggunakan satu segitiga, yaitu segitiga OPC. Nah, misalkan panjang rusuk adalah R, maka panjang PC sama dengan 5/7R. Nilai AC sama dengan akar R kuadrat ditambah R kuadrat atau sama dengan R akar 2. Untuk nilai OC sama dengan 1/2 dari nilai AC, yaitu R per akar 2. Nah, dibutuhkan satu nilai lagi untuk dapat menemukan nilai sin A yaitu panjang sisi OP. Karena sebelumnya telah diketahui nilai PC dan OC, maka kita dapat menggunakan rumus teorema Pythagoras untuk menentukan nilai OP, yaitu OP sama dengan akar PC kuadrat ditambah OC kuadrat sama dengan akar 5/7 R kuadrat ditambah R per akar 2 kuadrat sama dengan akar 25/49 R kuadrat ditambah R kuadrat per 2 sama dengan akar 2 kali 25/2 kali 49 R kuadrat ditambah 49 kali R kuadrat per 2 kali 49 sama dengan akar 50 ditambah 49/2 kali 49 R kuadrat sama dengan akar 99/98 R kuadrat atau sama dengan akar 9 kali 11/49 kali 2 R kuadrat yang menghasilkan OP sama dengan 3/7 R akar 11/2. Sehingga untuk mencari nilai sin A dengan rumus sisi depan per sisi miring, dari gambar segitiga sebelumnya telah diketahui bahwa sisi depan yaitu OC dan sisi miring yaitu OP, sehingga R per akar 2 per 3/7 R akar 11 per akar 2, karena kemudian R per akar 2 yang di atas dibagi dengan R per akar 2 yang di bawah, maka hasilnya menjadi 7/3 akar 11 yang kemudian dirasionalkan dengan akar 11 sehingga menghasilkan nilai 7 akar 11/33, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai sin A adalah 7 akar 11/33. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait a minute.